Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah 3 cara agar mantan gak akan pernah bisa melupakanmu. Ya, bagaimana caranya agar mantan tidak pernah bisa melupakan kita? Yang pasti ya, orang akan selalu mengingat seseorang ya. Itu karena 2 kemungkinan. Yang pertama memang punya kenangan yang begitu mendalam, dan saya yakin Anda dengan mantan punya memori yang begitu kuat, memori yang begitu mendalam ya, dan kemanapun mantan melangkahkan kakinya ada begitu banyak hal, ada begitu banyak tempat, ada begitu banyak lagu yang akan bisa membuat dia terkenang kepada Anda. Yang kedua ya, karena faktor Anda memang selalu terlihat. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi ya, memori atau kenangan itu memang sudah terpahat di dalam hati seseorang dan akan menjadi lebih kuat lagi pengaruhnya ya pada saat Anda melakukan 3 cara ini. Jadi yang pertama ya, Anda selalu berada di orbit karya Anda terlihat oleh mantan. Jadi kalau zaman dulu ya, zaman saya masih usia 20 tahunan, untuk berkarya itu luar biasa sulitnya. Kita mau nulis buku nih, sudah punya naskah buku, bingung mau nerbitkannya melalui penerbit yang mana. Kalau zaman sekarang kan penerbitan sangat banyak, bahkan kalau tidak ada yang mau nerbitkan bisa diterbitkan sendiri di zaman sekarang. Belum lagi platform penulisan digital kan, bisa berkarya di mana saja. Begitu ya. Nah, jadi ya, dia akan teringat kepada Anda dan kenangan-kenangan yang lalu itu akan menjadi segar kembali ketika 2 kombinasi ini muncul kan. Ada faktor kenangan yang sudah terpahat di dalam hatinya dan Anda nongol. Nongol itu tidak di rumah dia, tetapi melalui karya Anda. Selalu muncul karya-karya Anda di mana saja, karena itu berkarya yang banyak. Dan saya selalu mendorong orang untuk berkarya. Kenapa demikian ya? Karena manusia itu dikenang dan diingat bukan karena kekuasaannya, bukan karena kekuatannya, tetapi karena faktor karyanya. Anda bisa lihat ya, yang dikenang karena faktor kekayaan misalnya, berapa banyak? Paling banyak si Korun. Korun itu banyak dibincangkan, saking kayanya tapi sangat pelit. Kalau dia mau ngecek gudangnya, itu kunci gudang itu harus dibawa pakai gerobak. Saking banyaknya gudang milik si Korun ini, saking legendarisnya ya, Korun ini kan kemudian mendapatkan azab hartanya dibalik masuk ke dalam bumi. Nah, kalau orang menemukan harta di dalam bumi, orang menyebutnya harta Korun atau harta karun ya. Ya cuman karun itu aja ya yang dikenang. Kalau kemudian yang dikenang karena kekuasaan, misal ya, ada
Iskandar Zulkarnain. Itu kekuasaan beliau ya, meliputi sepertiga bumi. Anda bayangkan di zaman Iskandar Zulkarnain itu belum ada teknologi pesawat dan lain-lain, tetapi beliau bisa melakukan ekspansi kekuasaan sampai sepertiga wilayah bumi. Dan Iskandar Zulkarnain itu selalu dikenang hingga hari ini, walaupun para sejarawan berbeda pandangan apakah Iskandar Zulkarnain itu sama dengan Alexander the Great yang juga banyak dibicarakan di dunia barat ya. Nah, begitu. Jadi sampai kemudian ada kota untuk mengenang nama beliau ya, Alexandria atau Iskandaria. Tidak banyak kan yang lain yang dikenang ya, artinya kalau yang di bawah-bawah itu ya tidak dikenang. Tetapi ada begitu banyak orang-orang yang menghasilkan karya yang terus dikenang berabad-abad kemudian hingga hari ini. Ya, saya itu kan ditanya, Ustadz, kenapa sih hobi sekali membahas tentang masalah cinta, masalah mantan, dan seterusnya. Loh, yang salah di mana? Saya bilang. Ya, saya ini kan bukan siapa-siapa. Dulu ya, di zaman Imam Ibnu Taimiyah, salah seorang murid kesayangan beliau, seorang ulama legendaris, seorang ahli fikih, ya, beliau bernama Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu malah lebih dulu, dan karyanya luar biasa hebatnya, dikenang hingga hari ini, membahas tentang problematika cinta dengan berbagai serba-serbinya. Ya, jadi selalu dikenang beliau dengan karyanya tadi. Sudah berapa banyak doktor yang dihasilkan hingga hari ini menulis disertasi tentang karya-karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nanti Anda browsing betapa hebatnya karya-karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, jadi beliau biarpun seorang ahli fikih ya, memang yang lebih banyak diketahui di zaman ini itu karya-karya beliau yang membahas tentang bab masalah cinta. Jadi Imam Ibnul Qayyim pun melakukan hal yang demikian, karena memang persoalan cinta itu adalah persoalan yang sangat penting. Orang kuliah ya, kemudian dapat pekerjaan yang bagus, tujuannya apa? Tujuannya biar bisa melamar orang yang dia cintai kan? Ya tidak. Orang berusaha jadi artis tuh terkenal. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya agar bisa menemukan seseorang yang dia cintai. Orang bekerja selama bertahun-tahun, tujuannya apa? Agar bisa membahagiakan orang yang dia cintai. Jadi memang persoalan cinta itu bukan persoalan yang main-main. Ya, sehingga para ulama tidak sedikit yang sudah membahas tentang masalah ini. Nah, kalau generasi saya ini kan hanya melestarikan saja, menuturkan ulang apa yang telah dibahas oleh beliau-beliau terdahulu, tentu dengan konteks gaya bahasa di zaman ini ya. Berbagai persoalan-persoalan di zaman ini juga menggunakan platform media di zaman ini. Nah, begitu ya. Jadi ya, Anda teruslah berkarya. Karena apa? Karena sebuah karya itu akan membuat orang kelihatan dan selalu dikenal. Ya, bahkan
berkarya itu kan butuh proses tuh, biar hasilnya bagus. Ya, kan tidak ada juga tuh orang berkarya langsung bagus. Semuanya berproses dan belajar. Tetapi sebuah karya yang belum bagus, sebuah karya yang buruk sekalipun, itu jauh lebih bagus, jauh lebih keren, jauh lebih manfaat kan, daripada sebuah karya masterpiece tapi cuma dipikirin terus, tidak pernah dicoba untuk merealisasikannya. Begitu ya. Jadi Anda harus selalu di orbit agar kelihatan. Karya Anda harus selalu kelihatan. Ya, begitu. Yang kedua, kalau Anda punya profesi yang sama dengan mantan, bisa jadi kuliahnya bareng dulu. Ya, karena sesuatu dan lain hal orang tuanya tidak setuju, jadinya tidak jadi untuk menikah. Tapi satu profesi buat dia menjadi bayang-bayang Anda selamanya. Karena itu Anda harus menjadi orang yang paling unggul. Ya, baik dari gelar akademisnya, baik dari karyanya, baik dari skillnya, dan seterusnya tadi. Buat dia tidak bisa melampaui pencapaian Anda dan selamanya menjadi bayang-bayang Anda. Itu kalau Anda satu profesi. Kemudian ya, yang ketiga ya, bahwa perpisahan itu jangan sampai menjadi permusuhan. Kalau dia memusuhi Anda, tidak apa-apa, tetapi Anda harus menjadi orang yang selalu berbuat baik kepada dia. Anda mengapresiasi dia, Anda menghargai dia, dan ketika misal suatu saat dia butuh bantuan Anda selalu siap membantu dia. Jadi balaslah hal yang tidak baik dengan kebaikan. Ya, balaslah pengkhianatan yang pernah dia lakukan juga dengan kebaikan. Itu bagian dari nasihat yang paling indah. Orang mengkhianati kita, orang menyakiti kita, orang menjelek-jelekkan kita, tetapi kita tidak membalas. Kita senyumi saja. Dan justru kita selalu berusaha untuk berbuat baik kepada yang bersangkutan. Itu kalau sampai dia tidak sadar juga, itu kebangetan. Ya, dan biasanya orang akan menyadari bahwa dia telah melangkah ke jalan yang tidak benar saat orang yang dia khianati itu ternyata masih selalu berbuat baik kepada diri dia. Ya, nah, jadi ya, kita ini dari waktu ke waktu harus selalu mengalami kemajuan. Harus jadi orang yang lebih baik terus. Begitu. Karena orang yang baik kemanapun akan disukai. Orang yang baik itu kemanapun akan dicintai. Dan orang yang baik sampai kapanpun akan selalu dikenang, minimal oleh orang-orang yang mengenalnya. Ya, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.